Sudah siap untuk beribadah? Bu rasa sudah siap ya. Hari ini kita akan beribadah datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang baik. Tidak ada lagi yang sambil bermain ya, apalagi sambil nonton TV gitu ya. Oke, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Satu hari lagi Tuhan boleh percayakan untuk kita jalani ya. Kita mau belajar, kita mau melakukan banyak hal, tapi kita mau serahkan dulu semuanya ke dalam tangan Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Yuk, kita akan menaikkan lagu pujian Allah itu baik dengan sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Benar ya Tuhan, pujian yang kami naikkan bahwa Engkau baik, Engkau selalu baik dalam hidup kami, dan kami mengucap syukur untuk itu. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, Tuhan selalu menyertai kami. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas pembelajaran kami pada hari ini, kami akan memuji Tuhan dalam ibadah ini. Kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, kami boleh bersuka cita bersama, bahkan tiba saatnya nanti kami akan mendengarkan firman-Mu juga dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, kalau sudah siap boleh dong ya semuanya berdiri. Coba supaya kita semuanya lebih semangat ya. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya coba Ibu Nita mau kita semua melakukan yel-yel ya. Yel-yel yang seperti apa? Yang ketika Ibu Nita bertanya, apa kabar anak-anak di rumah? Jawabannya luar biasa, antusias, yes, yes. Boleh lompat ya kayak gitu ya. Oke, coba ya. Apa kabarnya anak-anak? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Oke, sekali lagi ya dengan penuh semangat. Kalau yang terakhirnya boleh juga pakai Yesus, boleh juga ya. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Luar biasa, antusias, yes, yes, Yesus, gitu ya. Oke, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dari rumah masing-masing. Ya, kita akan menaikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Yuk, sambil bertepuk tangan, kita menaikkan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya
lebih semangat lagi dengan mengatakan hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Tahu dong ya, sampai hari Minggu nanti, karena semua hari adalah harinya Tuhan. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Puji Tuhan. Coba semua anak-anak boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Kecil, jangan sampai terdengar, kecil saja. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Pak Sadrak. Anak-anak boleh siapkan Alkitabnya, ya. Segala sesuatu yang dibutuhkan, catatannya mungkin, ya. Silakan dipersiapkan. Mari kita akan juga mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita angkat pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Selamat pagi anak-anak semua. Bersyukur hari ini kita dapat kembali beribadah. Dan saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari yang indah ini kami dapat kembali berkumpul, kami dapat kembali beribadah, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berbicara kepada tiap kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat menyimpannya di dalam hati kami. Inilah doa kami Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita saat Tuhan Yesus dibaptis. Nah, kalian tahu nggak siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Iya, Yohanes, yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Bapak akan membacakannya bagi kita semua. Anak-anak silakan memperhatikan dan menyimak Alkitabnya di rumah masing-masing. Di bawah perikop Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat."
Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu akan berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lalu di dalam ayat yang ke-13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, anak-anak, hari ini kita mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus ketika ia dibaptis. Nah, sebelumnya ya, kita akan mengetahui dulu siapa sih Yohanes Pembaptis ini yang membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Yudea. Ya, dia berseru-seru memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah panggilan, ya, adalah panggilan agar orang-orang bertobat dari dosa. Nah, Yohanes dia tinggal di padang gurun selama bertahun-tahun. Ya, dia tinggal di padang gurun selama bertahun-tahun. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu unta, ya, yang terbuat dari bulu unta, dan makanannya adalah madu serta belalang. Nah, orang-orang ya, ketika Yohanes berkata demikian, dia berseru-seru, maka orang-orang dari kota-kota datang untuk mendengarkan yang Yohanes ajarkan kepada mereka. Nah, anak-anak, ya, maka berdatanglah orang-orang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, ya, dan dari seluruh daerah di sekitar Yordan. Mereka datang kepada Yohanes, mereka datang untuk mengakui dosa-dosa mereka. Mereka datang sambil mengaku dosa-dosa mereka. Dan terlebih lagi, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, ketika Yohanes Pembaptis mengajar orang-orang, ya, dia mengajarkan tentang Yesus Kristus, dan dia menyuruh mereka untuk bertobat dari dosa-dosanya, ya, dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis, memberikan diri mereka untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis membaptis mereka yang bertobat dari dosa-dosa mereka, ya.
Orang-orang menanyakan kepada Yohanes Pembaptis, ya. Mereka menanyakan, bagaimana cara untuk aku supaya aku memiliki kehidupan yang lebih baik? Mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis memberitahu mereka agar mereka ini harus mau berbagi, harus mau berbagi kepada yang miskin, harus mau mengatakan kebenaran, harus mau mengatakan apa yang benar. Jangan berkata dusta, jangan berkata bohong. Dan Yohanes Pembaptis memerintahkan mereka agar mereka berlaku adil terhadap satu dengan yang lain. Inilah yang Yohanes ajarkan kepada mereka. Dia mengatakan, ya, dia juga mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus Kristus akan segera datang. Dan Yesus Kristus inilah yang akan memberikan karunia Roh Kudus kepada mereka. Nah, ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang-orang, ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis mereka, maka datanglah seorang bernama Yesus Kristus. Ya, ketika Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan, datanglah Yesus Kristus kepadanya. Yesus Kristus datang kepadanya, ya, Tuhan Yesus datang dari Galilea pada waktu itu. Ya, bisa kita lihat di dalam ayat 13, Yesus datang dari Galilea kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Nah, tetapi tahukah kalian bahwa Yohanes Pembaptis mencegah Yesus dan berkata demikian, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Ini kata Yohanes Pembaptis. "Dan engkau yang datang kepadaku?" Yohanes bingung. Seharusnya akulah yang dibaptis oleh Yesus. Tetapi kenapa Yesus yang datang kepadaku? Nah, anak-anak, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ya. Orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis sebagai tanda. Sebagai tanda mereka mengakui dosa-dosa mereka. Dan mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Inilah alasan mengapa orang-orang itu dibaptis. Nah, sedangkan bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Yesus yang datang kepada Yohanes Pembaptis? Apakah Yesus juga perlu mengaku dosanya dan bertobat? Apakah Tuhan Yesus perlu bertobat dari dosa-dosanya? Ya. Apakah Tuhan Yesus perlu bertobat dari dosa-dosanya? Apakah Tuhan Yesus perlu mengakui dosa-dosanya? Tentu saja Yesus tidak perlu mengaku dosa. Tentu saja Tuhan Yesus tidak perlu bertobat. Karena apa? Karena Yesus Kristus tidak berdosa. Yesus Kristus tidak berdosa sama sekali. Jadi Tuhan Yesus datang, ya, datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, bukan untuk bertobat dan mengakui dosa-dosanya, bukan. Kalau begitu, Pak, kalau demikian, mengapa Tuhan Yesus meminta Yohanes agar membaptisnya? Ya kan? Kalau Yesus tidak perlu bertobat, Yesus tidak perlu mengaku dosa-dosanya, kalau begitu mengapa ya Tuhan Yesus datang kepada Yohanes? Nah, anak-anak, yang Yohanes tahu bahwa Yesus selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yohanes tahu bahwa Yesus selalu mematuhi perintah-perintah Allah dan tidak perlu bertobat. Yohanes tahu hal ini dan Yohanes berpikir bahwa sebenarnya, ya, Yesus ini tidak perlu dibaptis. Tetapi, ya, Allah telah memerintahkan kepada semua orang untuk dibaptis. Allah telah memerintahkan kepada semua orang untuk dibaptis. Maka daripada itu, Yesus menyuruh Yohanes untuk membaptisnya. Karena Allah telah memerintahkan kepada semua orang, maka Yesus pun menaati perintah itu. Yesus menyuruh Yohanes untuk membaptisnya. Yesus memberikan dirinya, Yesus memberikan teladan bagi kita, ya, untuk mematuhi perintah Allah dengan dibaptis. Yesus memberikan dirinya, Yesus menjadikan dirinya contoh.
Yesus taat kepada Allah. Yesus memberikan teladan kepada Allah bahwa manusia harus dibaptis. Nah anak-anak, inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Inilah teladan, inilah contoh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, apakah kalian bersyukur bahwa kita memiliki Kristus yang memberikan teladannya kepada kita? Kristus yang merendahkan dirinya, yang rela, yang mau menjadi sama dengan manusia berdosa sekalipun dia tidak berdosa. Nah, seharusnya kita bangga ya. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Yesus Kristus yang mau merendahkan dirinya, yang mau menjadi sama dengan manusia, ya. Yang mau sama menjadi manusia berdosa, sekalipun Tuhan Yesus sendiri tidak berdosa. Inilah teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, di mana Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya. Nah, apakah kalian tahu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis? Apakah kalian tahu apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus setelah dirinya dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Pada waktu itu juga langit terbuka. Yesus melihat Roh Allah, ya, yang turun seperti burung merpati turun ke atas dirinya, turun ke atas diri Yesus. Ya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan demikian, anak-anak, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah perkataan Allah kepada Kristus. Ya, inilah perkataan, ya, perkataan dari sorga. Terdengar suara dari sorga seperti itu. Anak-anak, dikatakan bahwa Allah berkenan. Allah senang kepada Yesus. Allah bangga kepada Yesus, karena Yesus taat dan patuh kepada Allah. Yesus taat kepada Allah. Ketika Yesus keluar dari air, Roh Kudus datang kepadanya. Roh Kudus datang kepadanya, Allah berbicara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes Pembaptis juga bersaksi bahwa Yesus adalah putra Allah. Inilah yang Yohanes Pembaptis saksikan kepada orang-orang. Anak-anak, Bapak mau tanya, apakah ada, ya, orang tua kalian yang mengatakan begini, ya, kepada anak-anak yang dengar-dengaran, wah, aku bangga sekali, kamu sangat taat kepada orang tua, ya? Apakah ada orang tua yang mengatakan begitu, ya? Ketika orang tua mengatakan, bagus, kamu anak yang hebat, kamu anak yang berbakti. Apakah ada orang tua yang mengatakan begitu kepada kalian? Ketika ada orang tua yang mengatakan demikian, itu menandakan bahwa orang tua kalian sangat senang terhadap sikap anak-anak yang taat. Orang tua pasti senang dengan sikap anak-anak yang taat. Seperti Yesus yang menyenangkan hati Allah. Seperti Yesus juga taat, dia menyenangkan hati Allah. Yesus menyenangkan hati Bapanya di sorga dengan cara menaati kehendaknya. Inilah yang Yesus lakukan selama hidupnya berada di dunia. Selama hidupnya berada di bumi, Tuhan Yesus menaati dan melakukan perintah Allah. Maka yang menjadi pertanyaannya bagi kita anak-anak, apakah kalian juga mau menyenangkan hati Kristus? Apakah kalian mau menyenangkan hati Kristus dengan taat melakukan perintah Tuhan? Ya, dengan cara menaati firman Tuhan. Apakah kalian mau? Kalau kalian mau, kalau anak-anak mau, ya, tentu saja pasti Tuhan akan sangat senang mendengarnya. Dan anak-anak, yang terutama di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu menyenangkan hati Tuhan. Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan?
Ya, mungkin anak-anak juga bertanya, Pak, bagaimana caranya aku bisa menyenangkan hati Tuhan? Yaitu dengan cara menaati perintah Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan. Tujuan hidup kita, cita-cita kita, apa yang paling kita inginkan, itu seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi ya, Bapak tanya kepada anak-anak, apakah anak-anak mau berkomitmen untuk hal ini? Apakah anak-anak mau taat kepada perintah Tuhan? Tentu saja ketika anak-anak mau berkomitmen, Tuhan Yesus pasti akan sangat senang sekali. Meskipun saat ini Bapak tidak mendengar apa yang anak-anak katakan, tapi Tuhan Yesus mendengar kalian. Tuhan Yesus mendengar ketika anak-anak berkomitmen. Dan ketika anak-anak mau taat kepada perintah Tuhan, ketika anak-anak mau taat kepada firman Tuhan, Tuhan Yesus yang mendengarnya, pasti Tuhan Yesus akan sangat senang sekali. Oke, biarlah perenungan firman Tuhan pada hari ini ya tersimpan di dalam hati kita, dan terlebih lagi kita melakukannya dalam kehidupan kita, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menolong kami. Biarlah firman Tuhan yang memberikan teladan kepada kami, bahwa Tuhan Yesus sendiri mau taat kepada Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami pun juga mau taat kepada Yesus Kristus. Biarlah hidup kami senantiasa Tuhan kuasai, sehingga pada akhirnya hidup kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kita dengar tadi sama-sama itu boleh kita ingat ya. Dan kita juga sudah tahu tadi bagaimana ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Dia menjadi teladan bagi kita ya. Dia yang selalu taat pada firman Tuhan, maka kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya, mari kita akan menyanyi bersama-sama pujian Mengikuti Yesus Keputusanku. Kita mengundang Pak Sadrak untuk memimpin kita dalam doa. Anak-anak silakan sikap doa yang baik, kita berdoa. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami menikmati cinta kasih Tuhan, kami menikmati anugerah Tuhan. Bahkan kami dapat beribadah bersama-sama untuk anak-anak semua. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih menolong dan menjaga kami. Dan kami Tuhan, biarlah kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, tapi dapat kami simpan di dalam hati kami, dan kami renungkan, dan terlebih lagi kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Berkatilah kami Tuhan, sertai kami anak-anak-Mu, supaya kami dapat melakukan dan menjalani aktivitas kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai. Bahkan juga untuk Bapak Ibu guru yang mengajar sepanjang hari ini, tolonglah mereka Tuhan, biarlah mereka dapat mengajarkan kami semua dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, demikian ibadah kita hari ini. Anak-anak selamat beraktivitas ya, selamat belajar. God bless you.